Oras marita saluna kamakenan. Na pinarsangapan, inaulongan di bagasan kuarni tuatay, hapue porus, suasuni nang amang kadep koinonia, inang kadep diakonia, dot opong boru di son, inang kadep ketua konferensi perempuan, inang Guru Lubis, Sudema, akenanami, pengurus BPD, dohot sudah napungon di retreat ini perempuan di Obason. Pada waktu yang sangat baik dan indah ini, perkenankanlah ibu-ibu yang kami hormati, kami kasihi, menyampaikan singkat saja ada 3 hal. Yang pertama, retreat seperti ini kita butuhkan karena merujuk pada arti retreat. Kalau kita baca di sumber-sumber yang ada, retreat itu untuk sementara waktu menjauhkan diri dari lingkungan keseharian. Kegiatan retreat dapat dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan kebutuhan spiritualitas, menghindari stres, menjaga kesehatan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan merawat alam ciptaan Tuhan. Akenanami na pinarsangapan, kehidupan ini bisa kita analogikan dengan sebuah gitar, di mana kalau tali gitar ini setelan talinya itu terlalu kencang, hati-hati dia bisa putus sebelum waktunya. Itu bisa menggambarkan kehidupan yang super sibuk, yang tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk bersantai, retreat, dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau tali gitar itu setelannya terlalu kendor, memang tali gitar itu bisa mengeluarkan bunyi tapi tidak punya makna apa-apa, malah bisa gangguan, false. Nah, inilah kehidupan yang menggambarkan terlalu santai, tidak mau melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan, bisa menjadi gangguan. Tetapi tali gitar itu di setel sedemikian rupa dengan setelan yang tepat dan bisa dimainkan oleh pemain gitar yang handal, maka gitar akan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ketenangan, keteduhan, dan gitar pun selamat. Jadi terima kasih kepada konferensi perempuan yang saya tahu mengorganisir di bawah naungan Amang Kadep Koinonia. Retreat seperti ini kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan yang pada umumnya sekarang, kalau kita amati, tingkat stres semakin tinggi. Dan ini menjadi keprihatinan kita karena sebetulnya kalau kita bandingkan kehidupan kita sekarang itu jauh-jauh lebih sejahtera dibanding dahulu kala. Waktu kami masih anak-anak, seusia orang tua saya, kehidupan dengan pahit getir, semua serba susah, semua serba sulit, keuangan juga sangat memprihatinkan, tetapi orang-orang 30 tahun yang lalu tidak stres orang-orang pada zaman ini. Dan para pakar berkesimpulan bahwa 90% penyakit modern itu disebabkan karena pikiran yang stres. Dengan naiknya tensi, dengan tidak normalnya kolesterol, gula darah naik dan lain sebagainya, itu para ahli yang berkesimpulan itu karena tingkat stres manusia semakin tinggi. Oleh karena itulah kesempatan yang seperti ini kami sangat mengapresiasi dan berharap retreat yang dilakukan ini sungguh-sungguh boleh mencapai tujuan sasarannya. Kiranya ibu-ibu sepulangnya dari retreat dan pemberdayaan ini disegarkan ulang, ada kebugaran yang baru, dan tentu dengan kebugaran kesehatan, energi yang melimpah ini, ibu-ibu bisa menjalani kehidupan dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan.
Yang kedua, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankan saya sejenak kembali menyegarkan apa yang saya sampaikan pada konferensi perempuan tahun 2021 yang lalu. Ada satu hal yang ketika itu saya sampaikan bahwa dari sudut pandang Alkitab dan doktrin HKBP, tidak ada keraguan kita bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama imago Dei, sama-sama gambar Allah. Itu dari firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, ajaran ini ditegaskan kembali dalam konfesi HKBP yang secara eksplisit dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama harkatnya di hadapan Tuhan. Dan ajaran seperti ini, doktrin yang kita hayati yang sangat baik ini, sangat penting kita jemaatkan kepada seluruh generasi di HKBP, mulai dari keluarga, sekolah minggu, pengajaran CD, dan di dalam khotbah-khotbah, bahwa sekali lagi laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan sebagai gambar Allah, sebagai imago Dei. Memang ada yang menyerukan bahwa salah satu persoalan di HKBP mengapa terjadi diskriminasi laki-laki dan perempuan, dikatakan ada kaitannya dengan agenda pemberkatan pernikahan, karena di situ ada kata pangurupi, penolong, bahwa istri adalah pangurupi atau penolong. Tetapi dari studi Alkitab Perjanjian Lama, ibu-ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa kata pangurupi di situ, kata penolong yang digunakan di situ, itu sangat-sangat positif. Karena kata yang lebih sering, kata ini lebih sering digunakan untuk Allah sendiri ketimbang manusia. Jadi itu sebabnya dia sangat positif, karena kata yang digunakan dalam hubungannya dengan Allah sebagai penolong, kata yang sama digunakan untuk perempuan sebagai penolong. Itu artinya bahwa pangurupi, penolong dalam agenda pernikahan HKBP menunjukkan bahwa perempuan itu adalah tangguh, perempuan itu kuat, perempuan itu pengasih, pengayom, sama seperti karakter yang dimiliki oleh Allah sendiri. Oleh karena itu kita tidak perlu mengubah kata pangurupi, penolong di dalam liturgi pernikahan HKBP, karena itu sangat positif. Yang perlu kita hindari adalah diskriminasi, sebagaimana tadi juga sangat ditekankan oleh Ibu Menteri. Yang ketiga, yang terakhir, ibu-ibu yang kami hormati, kami kasih di dalam Tuhan, kita berharap dengan kesegaran baru dari retreat ini, ibu-ibu dan kita semua tentu dalam lingkungan HKBP boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mulia yang sudah kita mulai di masa lalu dan kita akan tingkatkan ke depan ini. Secara khusus, ibu-ibu yang kami hormati, kepedulian kita, perhatian kita yang harus ekstra serius kepada generasi anak-anak kita, sekolah minggu dan juga remaja pemuda HKBP. Karena kalau kita mendambakan HKBP yang lebih baik 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan, tidak ada pilihan lain kecuali kesungguhan kita menjadi alat di tangan Tuhan menopang generasi muda ini, anak-anak kita ini untuk betul-betul tangguh dan beriman kepada Tuhan. Baru-baru ini ada studi yang menunjukkan bahwa ada satu generasi yang disebut dengan strawberry generation, generasi strawberry, yang menunjukkan seperti strawberry yang sangat rentan, sangat mudah busuk. Dan inilah yang digambarkan dengan strawberry generation. Ini nampak dari remaja pemuda kita ini yang sangat-sangat mudah terluka, sangat gampang bad mood. Kalau yang tidak di hatinya diberikan bapaknya, mamanya, dia mengunci kamarnya, susah makan, dan banyak hal yang menunjukkan bagaimana generasi ini rentan, bagaimana generasi ini hanya untuk mementingkan diri sendiri. Belum lagi akenang na hinaulongan, WHO sendiri sudah menetapkan satu jenis penyakit yang baru
yang mereka sebut dengan game disorder. Game disorder ini adalah penyakit yang menghinggapi anak-anak kita, remaja, pemuda yang terlalu banyak bermain game yang sampai merusak mentalitas, saraf-sarafnya yang tidak mungkin lagi kita bisa tingkatkan kecerdasannya karena sudah terganggu sampai ke saraf-saraf, sampai ke mentalitas mereka ini. Nah, oleh karena itulah di tengah-tengah tantangan yang seperti ini, peranan keluarga sangat-sangat dibutuhkan karena kita percaya anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini hadir dan lahir di bumi ini bukan kebetulan, bukan kecelakaan sejarah, tapi mereka lahir dan hadir di bumi ini di tengah-tengah keluarga kita adalah seturut rancangan Tuhan yang baik dan berharga. Itu sebabnya kita terpanggil pada zaman ini memberi perhatian khusus dengan penuh kasih menolong anak-anak kita sekolah minggu, remaja, pemuda, supaya mereka ini bisa tumbuh berkembang dalam konteks keluarga yang betul-betul mementingkan kehidupan beribadah kepada Tuhan. Nah, karena ini mengakhirinya, kalau secara empiris saya mengamati, nanti para pakar bisa melakukan studi lebih lanjut, keluarga-keluarga kita ini bisa dikategorikan ada 4 kategori. Yang pertama saya sebut dengan keluarga hotel. Keluarga hotel ini adalah sebuah keluarga yang tinggal dalam satu bangunan yang sama, makmur, tapi setiap anggota keluarga sangat-sangat jarang bertemu karena masing-masing punya kunci, bisa masuk, check in, check out sesuka hati, mungkin sesekali bisa bertemu di resto untuk makan bersama, tapi yang namanya persekutuan keluarga itu sudah sangat-sangat jarang terjadi. Keluarga hotel. Yang kedua adalah keluarga rel kereta api. Kereta api dari Medan ke Pematang Siantar itu relnya tidak pernah bergeser jaraknya. Itu selalu sama dari Medan sampai ke Pematang Siantar. Tapi kedua rel ini tidak pernah bertemu dari Siantar sampai ke Medan. Suami dengan minat sendiri, istri dengan minat sendiri, anak-anak dengan minat sendiri, tidak pernah bertemu dalam ide, pemikiran, selalu berseberangan, walaupun masih tetap bersama-sama ke gereja, ke adat, dan lain sebagainya, tapi sudah ada sesuatu yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan keluarga industri. Prinsip utama industri adalah kalau dia berproduksi maka dia akan jalan terus, tapi kalau tidak berproduksi maka akan gulung tikar. Dan ini bisa sebagai gambaran keluarga kalau dulu kalau tidak punya keturunan itu sah untuk berpisah. Mungkin bentuknya berbeda dalam keadaan sekarang, kalau suami sudah misalkan tidak bekerja atau malah sakit, keluarga masih ada tetapi tidak seperti diharapkan, tidak sebagai keluarga yang ideal. Dan yang keempat, mungkin yang paling parah adalah keluarga penjara. Masing-masing tetap tinggal dalam satu bangunan yang sama, tapi yang satu dengan yang lain saling membenci. Tidak pernah juga lebih parah dari keluarga rel kereta api dan lain sebagainya. Nah, kalau ini gambaran keluarga yang terjadi di lingkungan kita, Amanginang yang terhormat, dari sudut pandang Kristen kita tahu bersama bahwa bagi Kristen keluarga itu adalah sebuah jemaat kecil di mana Kristus adalah kepala rumah tangga itu sendiri dan diberikan kewenangan kepada suami sebagai kepala yang mengasihi, keluarga yang bertanggung jawab. Dan inilah tugas kita, kenang nahinaolonga dison bohado asang giat marhite-hite sude akapakobasiota buinian borhat sian naka bagas naguk kolong niroha naguk parsaora doh tuhatai, karena sama seperti pepatah Jerman, sebuah kota akan bersih kalau masing-masing keluarga menyapu halaman rumahnya. HKBP akan jauh lebih tangguh, itu dimungkinkan kalau keluarga-keluarga kita sungguh-sungguh masih menekuni ibadah kepada Tuhan, persekutuan sesama keluarga.
Di pergoki Tuhan tama kamanginang ala retreat don, gapos roha panitia bui menata, sudi penjak walanon, sotong gabe stres akan atau mulak, ala ni pagudaku acara rupani basadok, maribisuk maka panitia, warna peritri pemberdayaan, kita akan kembali dengan kesegaran pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih berkobar-kobar bersukacita, sama seperti Amang Kadep tadi malam, celebration of life, na tadana ima marhitin nadong, aka lasiroha, kesegaran baru, dota kanasing. Di pasu-pasu Tuhan tama acara monon aka inang, bui mulak, dung opat harian non, lebih segar, lebih tabah holong di rohata, di keluarga tabe, tua kapoparat tabe. Oras may hita saluna.